Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswaku semuanya. Hari ini kita akan belajar satu hal yang sederhana tapi penting, yaitu adalah penegasan judul. Ada beberapa tips yang mungkin perlu diketahui agar di penegasan judul kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan tertentu. Yang pertama, kita harus paham bahwa penegasan judul itu tujuannya agar judul skripsi kita ini tidak disalahpahami oleh orang lain, oleh pembaca. Karena bagaimanapun nanti setelah skripsi selesai, naskah skripsi ini dijadikan satu di perpustakaan, dan ketika ada orang yang membaca dan bingung, maka tidak mungkin mendatangkan saudara. Sehingga perlu untuk diberi penegasan judul. Nah, agar kemudian penegasan judul itu atau penelitian kita ini cakupannya tidak kemudian disalahartikan, maka kalau bisa di bagian penegasan judul ini sudah ngomong soal cakupan penelitian atau ngomong soal rumusan masalah sampai ke apa yang diteliti itu. Kalau seringkali kan kita teliti strategi pemberdayaan ini. Padahal kemudian rumusan masalahnya tidak hanya strategi, tapi ada dampaknya juga. Maka kemudian perlu penegasan, ya dimaksud dengan judul itu, strategi itu tidak hanya strateginya, tapi dampak. Kalau kemudian judulnya tidak kemudian ada langsung konsep strategi dan dampak, tapi hanya strategi. Tapi ketika yang dimaksud strategi itu termasuk dampak, maka itu perlu disampaikan di penegasan judul. Nah, masih poin 1. Nah, di penegasan judul ini perlu ditegaskan karena ada beberapa konsep dalam penelitian kita ini yang punya beberapa tafsiran. Bisa ditafsir atau didefinisikan dengan beberapa arti. Makanya kemudian kita perlu menjelaskan konsep itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu dipahami bahwa penegasan judul itu bukan latar belakang penelitian. Maksudnya adalah penegasan judul itu membutuhkan ketegasan dari para peneliti. Sehingga di penegasan judul isinya tidak latar belakang konsep yang panjang, tidak literatur review yang panjang, tapi bentuknya adalah konsep yang tegas dan di situ kalimatnya kira-kira atau artinya padat sehingga tidak bisa disalahartikan, tidak memungkinkan untuk disalahartikan. Poin yang ketiga, penegasan judul itu kalau bisa konsepnya memang dari satu referensi yang digunakan oleh ilmuwan di bidang tersebut. Kalau kita kan di bidang pengembangan masyarakat, maka gunakan referensi buku induk yang spektakuler yang kemudian dipakai untuk footnote-nya. Tapi kalau tidak, maka yang paling memungkinkan dan paling bisa kita lakukan adalah rujukannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini bisa versi cetak atau versi daring. Hanya kalau teman paling gampang kan memang versi daring, tapi kemudian versi cetak ini punya kelebihan, salah satunya kelebihannya adalah dijelaskan secara detail dengan contoh-contohnya yang kadang panjang. Kalau kemudian versi daring biasanya tidak ada contohnya atau contohnya hanya satu. Makanya kalau kemudian sempat ke perpustakaan ya cari yang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kemudian ketemu Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka nanti penulisannya itu kamus besar ya, bagaimana ditulis ketika direferensi di footnote atau di body note itu ini sebagai judul buku. Harus judul buku maka ditulis miring. Seringkali tidak ditulis miring, meskipun itu judul buku. Kemudian yang keempat, bahwa
ketika teman-teman membuat penegasan judul beberapa istilah itu perlu dikasih kesimpulan. Kesimpulannya itu bisa di masing-masing konsep. Setelah ada definisi beberapa ilmuwan di bidang pengembangan masyarakat, ketika definisinya banyak, maka kemudian di akhir Anda bisa menyimpulkan. Atau kalau tidak minimal, setelah Anda mendefinisikan beberapa konsep, di akhir beberapa konsep dari penyusun judulmu itu, di akhir perlu dikasih kesimpulan itu. Jangan sampai kemudian dibiarkan pembaca menyimpulkan sendiri, tapi penelitilah yang kemudian menyimpulkan. Yang kelima, Anda harus hati-hati dalam melakukan pemenggalan konsep. Jangan sampai konsep itu dipenggal secara sembrono sehingga ketika dicari artinya itu berbeda. Salah satu contoh yang sering dipakai untuk penjelasan adalah misalnya kambing hitam. Ada orang yang kemudian menjelaskan kambing adalah ini, hitam adalah ini. Jadi kambing hitam adalah kambing yang berwarna hitam. Padahal kalau ini tidak diartikan sepotong-potong, tapi satu konsep, maka ini artinya adalah mata-mata. Nah, ini kan jadi berbeda antara ketika kita menjelaskan per kata atau per konsep. Jadi yang dijelaskan itu per konsep, bukan per kata. Kemudian yang keenam, nah nanti perlu diperhatikan, perlu dilihat kembali karena penegasan judul itu biasanya seringkali berubah atau judul itu seringkali berubah di akhir sehingga penugasan judulnya juga perlu dirubah. Pada slide yang ketiga ini saya akan memberikan satu contoh ya. Contohnya kita mulai dari tadi menambahi contoh yang kedua tadi soal kambing hitam ya jelas ya. Ini yang diartikan itu bukan per kata. Yang kita artikan itu konsep. Sehingga ketika kita ngomong kambing hitam, jangan diartikan kambing sama hitamnya. Karena nggak ketemu. Karena yang diartikan itu konsep. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini juga sama. Ini yayasan rumah impian. Pembagiannya jangan kemudian yayasan sendiri, rumah sendiri, impian sendiri, Indonesia. Ini kacau nanti. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara gitu. Tidak. Tapi yayasan rumah impian adalah satu konsep, yaitu adalah sebuah LSM yang menangani anak jalanan yang kemudian punya tempat di Jogja, dia berdiri tahun segini gitu. Nah, kemudian strategi pembinaan anak jalanan ini juga mungkin satu konsep, tapi nanti bisa diartikan sendiri-sendiri dulu, baru kemudian disatukan. Nah, ini Dream House ini mungkin judulnya mungkin bisa di depan ya, Dream House .2 strategi pembinaan itu. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga ini bisa pemenggalannya adalah impen kelas, kemudian peran lembaga swadaya masyarakat rumah impian, meskipun kemudian nanti peran LSM itu diterjemahkan sama LSM rumah impian itu juga dijelaskan tersendiri. Tapi misalnya itu bisa dalam satu konsep. Satu misalnya impen kelas. Dua peran LSM rumah impian. Tapi di sini ada sebelum saya menjelaskan tentang peran lembaga ini, saya mau menjelaskan peran LSM dulu. Terus kemudian LSM rumah impian, atau mau dibuat ini konsep yang ini dibuat dua juga nggak menjadi masalah.
peran LSM sama LSM Rumah Impian. Baru kemudian mengedukasi anak-anak pinggir sungai, dan yang terakhir adalah COVID-19.